Audio Jungle. Audio Jungle. Senin 27 April 1964 adalah saat Dr. Saharjo SH mengejawantahkan buah pikirnya dalam konferensi Lembang. Tercetuslah 10 prinsip pemasyarakatan sebagai sebuah pembaharu wajah pemenjaraan Indonesia. Tidak hanya itu, untuk menciptakan kader dengan kualifikasi memadai di bidang pemasyarakatan, peserta konferensi Lembang memandang perlu membentuk lembaga sebagai pelopor dalam menyediakan pendidikan akademis pemasyarakatan dan pola pembinaan terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Gayung bersambut tanggal 24 Oktober 1964, Insinyur Soekarno, Presiden saat itu, mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 270/1964 tentang pembentukan Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP. Sejak saat itulah Akademi Ilmu Pemasyarakatan secara resmi didirikan. Upaya perbaikan perlakuan kepada narapidana sebagai manusia yang tersesat jalan seperti yang termaktub dalam sistem pemasyarakatan hasil gagasan Dr. Saharjo tak bisa dilepaskan dari peran penting Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Kini 50 tahun sudah AKIP membaktikan diri kepada bangsa. AKIP telah menjadi kawah candra di muka kader-kader pemasyarakatan. Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini, AKIP telah meluluskan sebanyak 46 angkatan dan telah banyak mencetak aparatur negara yang handal dalam bidang pembinaan terhadap narapidana atau yang diistilahkan sebagai warga binaan pemasyarakatan. AKIP telah membuktikan mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang handal. Tercatat sebanyak 1.983 alumni AKIP yang saat ini masih aktif dan beberapa di antaranya mencapai jenjang tertinggi di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya itu, hampir semua unit di mana para alumni ditempatkan, mereka mampu menunjukkan karya yang gemilang. Maka tak heran, 18 dari 33 wilayah yang berarti 50% pimpinan di wilayah sebagai perpanjangan kewenangan Menteri Hukum dan HAM ada di tangan alumni AKIP. Selama proses pendidikan, para taruna AKIP diberikan bekal dan pelajaran oleh tenaga pengajar profesional dan handal di bidang pemasyarakatan yang mempunyai pengalaman dalam bidang penegakan hukum di Indonesia dan dalam berbagai aspek pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Dengan falsafah pendidikan catur utama karya siaga yang berarti kebulatan dari 3 kesaktian dan 1 kebaktian utama, AKIP membentuk tarunanya menjadi pribadi yang tanggap dalam pengetahuan, tanggon dalam kepribadian, terengginas dalam jasmani dan welas asih dalam bertindak. Sehingga alumni yang dilahirkan menjadi insan-insan pemasyarakatan senantiasa siap bekerja dengan berlandaskan pada 3 kesaktian dan 1 kebaktian utama. Selaras dengan itu, dalam menyelenggarakan pendidikan, AKIP berpegang teguh pada azas Tri Dharma Karya Dika. Dharma Majnana Bhakti, bakti pertama yang mempunyai makna jiwa pengabdian yang tinggi. AKIP berupaya mencetak kader pemasyarakatan yang siap bekerja mengabdikan diri pada bangsa, negara, dan masyarakat. Bakti kedua, Dharma Karya Bakti, yang bermakna berprofesi atau berkemampuan yang tinggi. Alumni hasil tempaan AKIP handal dalam bidang penegakan hukum dan profesional dalam bidang pelayanan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, pendampingan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, serta cermat dalam pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara. Dan yang terakhir, Dharma Madana Bhakti, yang bermakna jiwa kasih sayang terhadap sesama. AKIP menciptakan insan pemasyarakatan yang menjunjung keluhuran nilai budi, peduli terhadap lingkungan sosial dan bekerja dengan menjunjung hak asasi manusia. Dalam perjalanannya di usia ke-50, bakti alumni AKIP kepada negara terlihat lebih nyata. Alumni AKIP tidak hanya handal dalam bidang pemasyarakatan, alumni AKIP profesional, serta mampu berkiprah di sektor pemerintahan lainnya. Sebut saja Bapak Agun Gunanjar yang sekian kalinya menjadi wakil rakyat dan terpercaya memimpin salah satu alat kerja MPR DPR.
Tak hanya itu, alumni AKIP pun terlibat di lembaga-lembaga negara seperti Lemhanas, Dewan Ketahanan Nasional, dan Polhukam. Ada pula yang menjadi pengacara dan maju di sektor-sektor swasta lainnya. Peringatan Disnatalis adalah peristiwa penting yang menandai awal perjalanan kehidupan suatu lembaga pendidikan. Dengan penuh syukur dan kebahagiaan, AKIP memaknai momen Disnatalis ke-50 sebagai bertambahnya usia, dibarengi dengan pengharapan akan makin bertambahnya kedewasaan untuk menjalankan fungsi utama melahirkan kader pemasyarakatan yang berkualitas. Perkembangan zaman dan tren kejahatan yang terus meningkat, baik modus dan kualitas tekniknya, belum lagi tuntutan yang diamanatkan undang-undang terutama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu peningkatan sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Lulusan AKIP yang selama ini masih menyandang gelar D3 dirasa belum relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang dinamis. AKIP merasa perlu peningkatan statusnya menjadi D4 atau setara S1 untuk menciptakan kader pemasyarakatan yang lebih berkualitas. AKIP diharapkan mewujudkan cita-cita luhur Dr. Saharjo dalam mencetak kader pemasyarakatan yang berkarakter pemimpin menjadi politeknik ilmu pemasyarakatan yang dapat menjadi tonggak kemajuan pemasyarakatan di Indonesia.